Shalom, selamat Sabat untuk semua. Pada Sabat ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam siaran pelajaran Sekolah Sabat. Dan Sabat ini adalah merupakan Sabat yang kedua dalam triwulan yang kedua. Yang pertama, 2021. Kita ditemani oleh beberapa wanita, sudah merupakan giliran pelayanan wanita pada kali ini untuk dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Di sebelah kanan saya yang pertama ialah Puan Sandra, dan di sini yang adik yang ibu muda ini ialah Puan Diona, merupakan yang paling muda di sini, dan inilah Puan Ellen, Cikgu Ellen, dan di ujung sana kita selalu nampak merupakan seorang elder, yaitu Elder Norsa. Pada Sabat ini kita begitu bertua sebab dapat bersama-sama dengan Anda semua untuk pelajaran yang kedua. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita akan dipimpin doa oleh Puan Sandra. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami akan mempelajari firman. Kami ingin mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami agar kami dapat memahami isi pelajaran yang ingin Engkau sampaikan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serahkan dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Puan Sandra. Pada kali ini saya ingin membawa perhatian Anda bahwa ini adalah triwulan yang kedua. Maafkan saya tadi, triwulan yang kedua sebab sudah bulan April, dan merupakan Sabat yang kedua dalam triwulan yang kedua juga. Pada Sabat sebelum ini atau Sabat lalu, yaitu Sabat yang pertama, kita sudah belajar mengenai bagaimana kejatuhan manusia disebabkan oleh dosa. Pelajaran minggu lalu memberikan bayangan kepada kita bahwa kita tiada harapan lagi, melainkan kita ini akan ditebus oleh Yesus yang kita akan pelajari kupas lebih lanjut lagi sebentar nanti. Pada pelajaran kita, pelajaran yang bertajuk asas perjanjian. Sabat lalu kita telah belajar bahwa apa yang telah berlaku ialah manusia sudah jatuh dalam dosa. Oleh itu, kita perlukan perjanjian dengan Tuhan, bagaimana supaya kita dapat jalan keselamatan atau mengembalikan kembali supaya kita semua selamat. Oke. Untuk kali ini kita punya ayat hafalan adalah dari Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Inilah ayat hafalan kita. Kita lihat melalui pelajaran pada Sabat ini bahwa akan dikupas setiap hari bagaimana perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan manusia. Seolah-olah pelajaran kita pada Sabat ini adalah ringkasan untuk satu quarter. Sepanjang quarter ini kita akan belajar mengenai janji, yaitu perjanjian kekal Tuhan dengan manusia. Dan kali ini kita akan mengupas seolah-olah ianya merupakan ringkasan dari satu quarter.
Setiap hari nanti para panel akan mengulas mengenai perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam perjanjian lama dan menguraikan juga bagaimana kegenapan perjanjian sebenar yang berlaku dalam perjanjian yang baru. Mari kita mulakan pelajaran kita dengan melihat pelajaran pertama dalam Ahad, yaitu asas perjanjian. Melalui ayat Kejadian pasal 17 ayat 2, dia berbunyi begini ya, ayatnya ialah, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Oke, satu ayat yang Tuhan telah berikan kepada umatnya, oke, bahwa dia akan mengadakan perjanjian antara dia dengan mereka, oke? Dan aku akan membuat engkau sangat banyak, oke? Itu perjanjian dia. Perjanjian Allah dengan manusia atau perkataan perjanjian ini disebut 287 kali di dalam kitab perjanjian lama. 287 kali, banyak kan? Oke, banyak kali dia sebut. Khususnya dalam bahasa Ibrani, berit, berit, yang diterjemah sebagai beberapa terjemahan, tapi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia khususkan sebagai wasiat atau wasiat terakhir. Oke. Perjanjian yang kita pelajari ini dibuat di antara siapa? Tuhan sebagai Yahweh dan manusia. Isi kandungan perjanjian itu adalah manusia hanya melayani siapa? Tuhan atau Yahweh. Tidak ada Allah yang lain. Dan Allah pula perjanjian kasih kurnia melalui Yesus, Sang Penebus, menjadi Tuhan perjanjian kita dan pembebas kita. Melalui Yesus. Itulah perjanjian yang telah diberikan ataupun dibuat antara Tuhan dengan manusia. Sebab sahabat lalu, kalau bukan kita ditebus, kita tiada harapan sudah, sebab sudah jatuh dalam dosa. Oke. Ada 3 unsur perjanjian Alkitabiah. Yang pertama ialah Tuhan meneguhkan perjanjian itu dengan sumpah. Oke. Galatia 3 ayat 16. Kita boleh rujuk di sana. Dengan sumpah. Oke. Dia meneguhkan perjanjian. Kedua ialah kewajiban manusia dalam perjanjian itu adalah pematuhan kepada kehendak Tuhan seperti yang dinyatakan dalam hukum 10. Kita diberi hukum 10 sebagai manusia, kita harus patuh dalam apa yang Tuhan telah nyatakan melalui hukum itu. Dan ketiga ialah kewajiban Tuhan pula adalah memberi jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Okay. Dalam pelajaran hari Ahad, kasih kurnia telah ditekankan di sini. Kasih kurnia daripada Tuhan. Kasih kurnia ini ialah tindakan kasih Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa yang sudah tidak layak sebenarnya. Okay. Hanya kasih kurnia yang dapat melayakkan manusia. Dan kedua, kasih kurnia menunjukkan karakter Tuhan yang sangat indah. Oke, kalau tidak ada kasih kurnia, kita tidak ada lagi melihat keindahan karakter Tuhan yang sebenarnya. Dan ketiga ialah menunjukkan Tuhan adalah pemberi kekuatan kepada manusia untuk menang. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan pada manusia supaya kita dapat kemenangan. Kehidupan manusia ini dapat diteruskan, dilanjutkan seperti semula, di mana Allah telah ciptakan manusia. Kita tiada harapan, tapi sudah diberikan kasih kurnia, kita boleh teruskan apa yang sudah pernah berikan pada kita. Oleh kasih kurnia Allah, berkat dalam perjanjian itu dapat dinikmati dan image Tuhan dalam kehidupan manusia dapat terus dilanjutkan.
uh, melalui kupasan setiap hari kita akan dapat melihat contoh-contoh perjanjian yang pernah berlaku. Dan perjanjian pertama yang kita dengar, yang akan dihuraikan oleh Puan Sandra ialah perjanjian dengan Nuh atau Nabi Nuh. Kita persilakan Puan Sandra. Oke, terima kasih moderator. Tajuk pelajaran kita pada hari Isnin, perjanjian dengan Nuh. Dan rasanya semua kita tahu tentang cerita Noah ini. Dalam Kejadian 6 ayat 18 menyatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Nuh serta keluarganya pada saat itu. Dalam ayat di atas, kata perjanjian muncul untuk pertama kalinya dalam Alkitab. Dan di dalam konteks ini, Tuhan baru saja memberitahu Nuh tentang keputusannya untuk memusnahkan bumi karena penyebaran dosa yang besar dan berterusan. Sehingga kan kita pernah mendengar kejahatan manusia pada zaman Noah sudah sampai ke langit, kan? Penuh sudah, sehingga sampai ke langit. Walaupun kehancuran ini akan datang dalam bentuk banjir, kita tahu tentang Noah ini, satu perkara yang terjadi pada zaman Noah, yaitu banjir besar, yaitu Tuhan tidak meninggalkan dunia yang Dia ciptakan. Itu janji Tuhan kepada Noah pada saat itu. Dia menawarkan hubungan perjanjian yang pertama kali beroperasi. Jadi maksudnya Tuhan sendiri menawarkan perjanjian itu sebagai dasar keselamatan Nuh. Oke, sebagai Tuhan yang menepati perjanjian, Tuhan berjanji untuk melindungi anggota keluarga yang bersedia hidup dalam hubungan yang setia dengannya, yang menghasilkan ketaatan. Seperti mana yang kita tahu, pada zaman Noah ini, apabila dia sampaikan tentang perkara yang tentang banjir besar ini, ramai orang pada ketika itu mentertawakan dia, memperolok-olokkan dia. Tetapi apa yang berlaku, Noah tetap percaya kepada janji Tuhan. Noah tetap taat dan setia sehingga ke akhirnya. Nah, Tuhan memberitahu Nuh bahwa akan ada banjir besar dan dunia akan binasa pada saat itu. Tetapi Tuhan membuat perjanjian dengannya, di mana Dia berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Oke? Dan taruhannya memang cukup tinggi. Karena jika Tuhan tidak menepati janjinya, maka tidak kira apa saja yang dilakukan oleh Nuh pada saat itu, dia pasti akan binasa. Mereka pasti tidak akan selamat. Tetapi apa yang berlaku, Nuh serta keluarganya selamat bersama dengan binatang yang ada dalam kapal pada saat itu. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia membuat perjanjian dengan Nuh. Dan janji Tuhan itu beserta dengan komitmen. Jika Tuhan menyatakan seperti ini kepada Nuh, lihat, dunia akan berakhir dengan banjir yang dahsyat. Aku mungkin akan menyelamatkanmu, atau mungkin aku tidak. Oke, aku mungkin akan sementara itu lakukan ini, lakukan itu, dan kemudian kita lihat apa yang berlaku nanti.
Jika Tuhan tidak memberikan jaminan, maksudnya pada saat itu Tuhan juga tidak memberikan komitmen. Tetapi apa yang berlaku, Nuh serta keluarganya selamat. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan di sini kita akan lihat di dalam Kejadian 9. Oke, kita akan lihat ayat pada Kejadian. Oke. Kejadian 9 ayat 15. Ayatnya berbunyi seperti ini. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada keluarga Nuh. Dan ini dikuatkan lagi apabila kita lihat di dalam Yesaya. Oke, kita akan lihat di dalam Yesaya 54 ayat 9. Apa yang ayat di sini nyatakan? Di dalam Yesaya 54 ayat 9. Nah, ayatnya berbunyi seperti ini. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah, aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Nah, ini adalah antara janji Tuhan bersama dengan komitmennya, di mana perjanjiannya dengan Nuh ini bukanlah satu perjanjian yang sia-sia. Orang kata bukan main-main, kan? Oke, jadi di sini fakta ini menyatakan bahwa banjir tidak akan meliputi seluruh dunia. Dan ini membuktikan kesahihan janji Tuhan. Ringkasnya, di sini Tuhan menepati janji yang Dia berikan kepada Noah. Terima kasih. Itu saja ulasan saya pelajaran pada hari Senin mengenai dengan janji Nuh. Terima kasih kepada Puan Sandra atas ulasan tersebut. Kita lihat bahwa janji telah dibuat antara Tuhan dengan Nuh. Dan janjinya telah ditepati. Dan Nuh juga telah menyahut perjanjian itu dengan mengerjakan peranannya. Dengan membuat kapal, dengan mengajak orang. Cuma orang saja yang tidak masuk. Tapi Nuh, bayangkan dia sudah 120 tahun. Bukan jangka masa yang pendek ya, singkat. Jadi sangat panjang. Tapi dia sabar, dia tetap dengan apa yang perjanjian Tuhan. Dan kita lihat Nuh dan keluarganya telah diselamatkan. Apa pula kisahnya dengan Abraham? Kita akan mendengar huraian daripada Puan Dion. Terima kasih moderator DJB. Pelajaran hari Selasa, perjanjian Abraham. Kejadian 15 ayat 18 dengan nyata menyatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Sebelum perjanjian rasminya dengan Abraham, Allah berjanji untuk memberkati dia dan memberkati semua bangsa di bumi melalui dia, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat 3. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu,
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya, Allah berjanji kepada Abraham bahwa juru selamat dunia akan menjadi salah satu dari keturunannya. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 16. Satu perkara yang harus kita ketahui bahwa Abraham menerima perintah tunggal yang berupa pengujian, yaitu pergilah. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 menyatakan bahwa Abraham taat melalui iman. Maknanya Abraham bukan menurut karena ingin mendapatkan semata-mata ingin mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan, tetapi Abraham menurut karena imannya sendiri terhadap Tuhan. Ketaatan Abraham adalah satu respon imannya terhadap hubungan kasih yang dikehendaki Tuhan untuk dijalinkan. Dalam kata lain, Abraham sudah percaya kepada Tuhan, sudah meyakini Tuhan, sudah percaya kepada janji-janji Tuhan, dan dia dibenarkan, dan karena itu dia siap untuk mematuhi dan memenuhi persyaratan perjanjian. Saudara-saudari sekalian, ketaatan kita kepada Allah adalah suatu respon iman atas segala sesuatu yang telah Dia lakukan bagi kita seperti tertulis. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 4 ayat 19. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Diona atas ulasan mengenai Abraham. Kita lihat bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham sangat nyata bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Walaupun itu sangat satu kisah yang sangat mendebarkan sebenarnya untuk Abraham, tetapi dia tetap teguh dan tetap percaya janji yang telah diberikan Tuhan itu, sehingga keturunannya telah melahirkan apa? Seorang juru selamat. Oke, melalui Abraham. Oke. Pada ketika ini kita akan dengar pula perjanjian dengan Musa. Apa ulasan kamu, Cikgu Ellen? Ya, terima kasih moderator. Pada tajuk pelajaran hari Rabu, perjanjian dengan Musa, ia adalah satu perjanjian yang indah. Setelah umat Israel keluar daripada perhambaan di tanah Mesir. Dan pelajaran ini kita boleh rujuk dalam Keluaran 6 ayat 1 hingga 8. Agak panjang di sini, tapi saya hanya akan ringkaskan isi penting kisah perjanjian dengan Musa ini, di mana anak-anak Israel menerima perjanjian ini di Gunung Sinai. Nabi Musa sendiri berbicara secara langsung dengan Tuhan Allah. Dan dalam Keluaran 20 ayat 2, dalam konteks ini, perjanjian dengan Musa merupakan penebusan daripada perhambaan di tanah Mesir. Dan perjanjian ini mengandungi peruntukan Tuhan, pengorbanan untuk penebusan dan pengampunan dosa. Jadi semua perjanjian
dengan Musa ini merupakan perjanjian rahmat, atau dengan kata lain perjanjian kesyukuran karena sudah bebas daripada perhambaan, kasih kurnia Tuhan yang diperluaskan kepada umatnya, khususnya umat-umat Israel. Dan perjanjian ini juga menyatakan semula dalam banyak hal penekanan utama dalam perjanjian dengan Abraham sebelum ini yang kita pelajari dalam pelajaran hari Selasa. Ya, yaitu yang pertama hubungan istimewa Tuhan dengan umatnya, yaitu umat pilihan, umat Israel. Dan yang kedua, mereka akan menjadi bangsa yang hebat. Kita tahu bangsa Israel sehingga ke hari ini adalah bangsa yang hebat di dalam segala hal di muka bumi. Dan yang ketiga, dalam perjanjian dengan Musa, perkara yang sangat penting sekali ini, ialah ketaatan di dalam penurutan. Dan di sini ada urutan tentang penurutan, yaitu yang pertama, Tuhan menyelamatkan umat Israel, kemudian melalui nabinya, utusan nabinya dan merupakan pemimpin hebat umat Israel pada ketika itu, Nabi Musa, hukum 10 telah diturunkan kepada Nabi Musa, dan hukum ini patut dipatuhi. Dan perintah yang sama juga berlaku di bawah Injil. Dan di sini jelas sekali Yesus Kristus menyelamatkan kita daripada segala dosa. Dan kemudian melalui hukumnya kita telah diperintahkan untuk taat dan menurut hukumnya. Jadi dalam perjanjian dengan Musa ini pada pelajaran hari Rabu agak ringkas sahaja, bukan sahaja perintah ataupun perjanjian dengan Musa ini simbolik tentang keselamatan, tetapi ia adalah satu hubungan yang istimewa antara umat Israel dan kita, umat yang setia dengan perjanjian yang awal, yaitu perjanjian dengan Musa. Itu saja komentar saya tentang pelajaran hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih Puan Helen atas ulasan mengenai perjanjian dengan Musa. Kita tahu bahwa Musa pada mulanya dia sangat takut untuk menjadi pemimpin, apalagi kalau melepaskan mereka daripada Mesir, itu sangat mencabar. Begitu ramai orang umat Tuhan dilepaskan dari sana, dan dia sangat takut. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa dia akan bersama. Dan kita lihat janji Tuhan itu telah ditepati, bahwa mereka telah berjaya keluar daripada Mesir, dan mereka yang lain sampai di Kanaan. Okay? Kalau sekarang ini, contohnya sekarang kita telah diberi janji bahwa waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kita semua kesusahan akan berlalu dan kita akan dibawa masuk ke surga. Kita bayangkan Musa dulu. Musa tidak berapa tahun dia bawa
rumah-tempat Tuhan. Namun dia dengan janji Tuhan itu dia telah ditepati. Membayangkan bahwa kita pun cerita yang sama di masa akan datang ataupun yang kita tunggu-tunggu itu pasti akan terjadi. Oke, dalam pelajaran berikut yaitu perjanjian lebih kepada perjanjian baru, Elder Nursa akan mengulas lebih lanjut mengenai pelajaran hari Kamis. Persilakan. Terima kasih Elder Debbie. Selamat hari Sabat. Kita sambung pembelajaran kita pada hari Kamis. Tajuk kecilnya perjanjian. Nah, untuk bahagian ini kita lihat Yeremia 31 ayat 31 hingga 33. Oke. Saya bacakan. Yeremia 31 ayat 31 hingga 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Kata, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Nah, ayat yang baru kita baca sebentar tadi memperlihatkan kepada kita satu perjanjian baru yang antara Tuhan dan umatnya. Dan menariknya, sama seperti perjanjian-perjanjian yang sudah kita bahaskan tadi kan, menariknya adalah perjanjian yang ini pun dimulai oleh Tuhan sendiri. Dan yang lebih menarik, Tuhan menyediakan jalan supaya janji tersebut dapat ditunaikan. Dan bila sepanjang triwulan ini kita akan selalu bercakap tentang janji. Ya, saya teringat orang selalu cakap apa janji terang bulan. Oke, ini bukan janji terang bulan. Oke. Tuhan berjanji dan Dia sediakan jalan bagaimana supaya janji itu akan terlaksana. Bagaimana caranya? Dalam ayat 33 tadi yang saya bacakan kan, dia bilang Tuhan sendiri akan menulis hukumnya di dalam hati umatnya. Sehingga dia menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umatnya. Nah, jika dibandingkan dengan Yeremia 31 ayat 3. Oke. Dalam Yeremia 31 ayat 3, dia tulis, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Kalau dibandingkan dengan Keluaran 6 ayat 7. Keluaran 6 ayat 7 kata apa? Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kita dapati bahwa kehendak Tuhan yang paling utama adalah mereka, kita ini, menjadi umatnya hanya apabila
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tambahan lagi, dalam hubungan ini, Tuhan akan, Yeremia 31 ayat 34, dikata apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan, apa dikata? Mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sungguh satu ayat yang memberi penghiburan kepada kita. Kita manusia berdosa. Janji diberikan. Tuhan kata, Ia akan mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Kadang-kadang manusia biasa kan, orang sudah minta ampun masih ingat. Kita bilang sudah ampun tapi masih ingat. Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan kata Tuhan mengampuni, dia tidak akan ingat dari kesalahan itu. Itu satu janji yang amat besar untuk kita semua. Nah, dan kalau begitu, apa yang kita perlu buat? Sebagai umatnya, apa yang perlu kita buat? Kita harus mematuhi perintahnya. Bukan mematuhi seperti sebuah robot. Robot pergi kanan, kiri, kontrol aja begitu. Bukan. Ataupun macam mesin fotokopi. Pakai begitu. Tidak. Tuhan mahu kita mematuhi perintahnya. Semua perintahnya. Tiada satu yang dianggap kecil perintahnya itu. Dia mahu kita mematuhi perintahnya secara tulus, secara murni, secara benar-benar mematuhi. Karena apa? Karena kita mengenal Dia. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Oke. Dan kita mematuhi perintahnya karena kita mengasihi Dia. Kita mematuhi perintahnya karena kita ingin melayani Dia, bukan terpaksa. Inilah intipati daripada perjanjian ini. Terima kasih. Terima kasih Elder Nursa atas ulasan yang begitu baik sekali. Baik, kita lihat di sini bahwa perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya dan kita dengan Tuhan ini adalah sangat penting. Ada satu cerita penerapan hidup yang kita boleh lihat dalam sekolah Sabat yang saya ingin share di sini sebab saya lihat sangat penting sekali. Kalau kamu mau tengok dalam muka surat 27, dia katakan sebelum perang dunia kedua ada seorang wanita yang sedang melalui Georgia dalam perjalanan ke Moskow. Ini di Rusia. Dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal di sebuah pondok. Ketika wanita tua itu mengetahui bahwa pengembara itu atau wanita yang tadi itu menuju ke Moskow, dia bertanya, bolehkah Anda menyampaikan kepada anak saya sekotak roti bakar buatan sendiri? Dia mau kasih bawa pula kue buatan dia. Anaknya itu bernama Joseph Stalin. Okay. Akan tetapi bagi seluruh dunia, Joseph Stalin ini orang jahat. Sebab dia adalah diktator Rusia. Tetapi, apa yang orang lain pikir tentang dia tidak mengubah apa-apa bagi ibunya. Oke, jadi sekarang ini, kasih sayang Tuhan adalah seperti kisah ibu tadi.
Orang lain dilihat anak dia jahat, tapi ibunya tidak dapat mengubah semua itu. Karena dia tetap anak, dia menyayangi anaknya. Jadi Tuhan juga akan mengasihi kita sama seperti ibu tadi. Kasihnya seperti ibu, seperti cerita tadi yang dapat memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya dia berikan perjanjian. Dan untuk pelajaran pada Sabat ini, secara ringkasnya kita lihat di sini bahwa sekarang Tuhan berusaha untuk menjalin kembali hubungan kasih yang kasih di antara umatnya manusia. Okay? Seperti ikatan perkawinan tentu sekali ada banyak dia punya tangga, ada banyak kisahnya ataupun turun naiknya, namun Tuhan tetap setia dengan janjinya. Itulah sebabnya apabila kita menerapkan janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan sentiasa dapat diteguhkan. Karena Tuhan itu tidak pernah melalaikan janjinya. Terima kasih kepada para panel, Puan Sandra, Puan Diona, Puan Ellen, dan Elden Nofsa atas ulasan melalui pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Untuk menutup pelajaran, kita persilakan Elden Nofsa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, termulialah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu melakukan apa yang Engkau janjikan kepada kami manusia. Tolong kami Tuhan untuk berharap sepenuhnya kepada janji-janji yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukan bahagian kami Tuhan, supaya segala janji-Mu itu terlaksana di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.